Jerman, salah satu negara yang berlokasi di kawasan Uni Eropa. Negara yang sampai detik ini masih terkenal akan kecanggihan dunia elektroniknya, teknologinya, bahkan sampai dengan bidang otomotif. Negara yang juga sangat digemari oleh para pelajar di dunia karena memberikan pendidikan yang gratis. Walaupun Jerman mengikuti modernisasi teknologi, masyarakat negaranya tidak pernah melupakan bagaimana sejarah di negara ini berlangsung. Hal ini dapat kita lihat dari struktural bangunan yang ada. Bangunan kuno disandingkan dengan bangunan-bangunan baru. Sungguh apik bukan? Perkenalkan, kami kelompok 1 kelas D ingin mempresentasikan mengenai budaya kerja orang Jerman dan apa sih perbedaannya dengan negara kita Indonesia. Ini dia video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Zakiyah dari perwakilan kelompok budaya Jerman ingin memaparkan presentasi dari makalah yang telah kami lampirkan sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Saya sendiri Reza Zakiyah sebagai ketua kelompok. Selanjutnya anggotanya adalah ada Nyimas Revilia, Rafika Nafisa, Trisha Givanta, Lutfia Sari Jasmine, dan juga Hamim Alfarij. Perkenalkan, nama saya Nyimas Revilia. Sebelum memulai ke inti topik, alangkah lebih baik kita mengulik sedikit tentang profil dari negara Jerman itu sendiri. Negara Jerman merupakan negara yang terletak di benua Eropa bagian barat, berseberangan timur dengan Polandia dan Ceko dan Slavia. Mayoritas masyarakat Jerman menggunakan bahasa Jerman sehari-harinya dan memeluk agama Katolik Roma dan Protestan. Jerman memiliki ibu negara yang bernama Berlin dan sistem kepemerintahan Republik Federal Parlementer. Saat ini Jerman dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Frank-Walter Steinmeier. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi, masyarakat Jerman menggunakan mata uang euro sebagai mata uang resminya. Hal yang menarik dari negara Jerman itu sendiri adalah bagaimana negara Jerman merupakan negara yang mempunyai imigran terbanyak, ketiga posisi di dunia. Hello, it's me Rafika. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman mengenai profil dari narasumber kami yang sudah dengan sangat berbaik hati dan sangat welcome ketika saya menanyakan apakah berkenan apabila kami mewawancarainya terkait untuk tugas kuliah. Kemudian ia mengatakan bahwa ia dengan sangat senang hati ingin membantu kita. Ia adalah Mr. Carsten Gleiden, seperti yang kalian bisa lihat dalam layar video ini. Ia merupakan seorang electric engineer yang berasal dari Jerman. Namun kebetulan memang saat ini ia menetap di Indonesia karena menikah dengan wanita Indonesia dan sudah memiliki 2 anak yang lucu-lucu banget. Gitu. Ia saat ini sudah kurang lebih 4 tahun ini dia tinggal di Bali karena ia mengatakan bahwa Bali lebih baik untuk masa depan anaknya dibandingkan di Jakarta. Ia mengatakan seperti itu. Ia memiliki perusahaan yang memang bergelut di bidang engineer, lebih tepatnya kayak security system, CCTV system, radar system yang sudah berjalan sejak 27 tahun yang lalu. Memang dia mempunyai cabang di Indonesia yang akhirnya membuat dia dari masa ke masa ini mobile kerjanya Jerman dan Indonesia. Namun memang saat ini lebih baik di Indonesia karena selain menikah dengan wanita Indonesia ya banyak proyek yang dia laksanakan di Indonesia. Salah satunya dengan Angkasa Pura, yang kalau saya tidak salah, dia yang mengerjakan security system daripada Angkasa Pura itu sendiri. Itu dia profil dari narasumber kelompok kami. Jadi ada 4 alasan kenapa Mr. Carsten menetap di Indonesia. Yang pertama itu adalah mencintai negara Indonesia. Yang kedua, karena Indonesia memiliki beragam kultur yang unik. Yang seperti kita ketahui banyak sekali budaya dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga, menikahi wanita Indonesia. Yang keempat, kota Bali yang menurutnya baik untuk perkembangan anak-anaknya.
Saya akan menjelaskan tentang apa aja nih yang menjadi menarik di mata Mr. Carsten sebagai imigran yang sudah lama tinggal di Indonesia. Nah, yang pertama adalah salam, budaya salam. Mr. Carsten awalnya sangat asing dengan budaya salam, tapi karena memang di Indonesia sudah sangat mendarah daging budaya salam sendiri di daerah Indonesia manapun, seperti Jawa, di Sunda, di Kalimantan, Sulawesi, budaya salam sudah menjadi budaya yang ditanamkan untuk sebagai bentuk wujud penghormatan, wujud pengenalan, bentuk kesepakatan, dan lain-lain. Yang kedua, ada kepoan. Mr. Carsten mengalami culture shock yang cukup berkesinambungan karena dia pernah beberapa kali ditanyakan masalah privasi dengan orang yang belum dia kenal dekat. Masalah yang bersifat pribadi seperti gaji, jumlah anak, pekerjaan, status pernikahan, dan dia tidak nyaman merasa itu karena biasanya di Jerman orang-orang Jerman sangat dingin ya. Di sini juga dipengaruhi oleh high context dan low context communication, di mana Indonesia orientasinya adalah high context communication, di mana kita sangat-sangat ingin mengetahui hal-hal yang bersifatnya pribadi. Yang ketiga adalah peduli. Orang Indonesia sangat-sangat peduli ya. Mungkin itu juga yang melatar belakangi mereka selalu ingin tahu masalah privasi karena mereka peduli dengan kita, mereka peduli dengan orang sekitarnya. Berbeda jauh dengan di Jerman. Orang-orang di Jerman sangat-sangat dingin, sangat-sangat tidak peduli jika itu bukan urusan profesional. Jadi mereka juga tidak sering bertanya tentang hal-hal yang bersifat pribadi. Di Indonesia berbeda. Indonesia akan bentuk pedulinya adalah dengan banyak bertanya. Ya, sekian dulu dari saya mengenai pembahasan tentang most interesting culture in Indonesia. Terima kasih. Halo semuanya, aku Lutfia Sari Jasmine. Aku mau ngejelasin perbedaan budaya kerja di Jerman menurut Mr. Carsten. Katanya bekerja di sana itu pekerjanya ulet atau rajin dan juga tekun. Mengapa demikian? Karena mereka mentargetkan sesuatu yang ingin dicapai agar tepat dengan sasaran. Oleh karena itu, di Jerman sangat berfokus dalam pekerjaan. Yang kedua, pekerja di sana itu kaku. Kenapa sih kok kaku? Karena perusahaan di sana begitu ketat dalam memelihara karyawannya. Oleh karena itu, jarang adanya kehangatan antara satu sama lain. Yang ketiga, ada sangat tidak personal. Mereka memang menyukai pembicaraan personal, tetapi di luar pekerjaan. Oleh karena itu, menghindari siapapun yang ingin membahas untuk berusaha memulai pembicaraan terlebih dahulu. Terima kasih. Kalau saya tadi sudah menjelaskan tentang perbedaan budaya kerja di Jerman menurut Mr. Carsten, sekarang saya mau menjelaskan tentang perbedaan budaya kerja di Indonesia menurut Mr. Carsten. Yang pertama itu, orang Indonesia katanya tidak fokus. Mengapa demikian? Karena gaya bekerja di Indonesia sangat santai dan penuh keceriaan, dan juga tidak terlalu fokus. Makanya karyawan di Indonesia sering menghabiskan waktu untuk berbincang dan juga bersantai terlebih dahulu. Dan yang kedua ada personal. Mengapa demikian? Karena lebih membahas hal-hal lain di luar pekerjaan dan menceritakan hal-hal yang bersifat personal, seperti salah satu contohnya masalah pribadi atau masalah keluarga. Dan yang ketiga ada menunda-nunda. Kenapa sih menunda-nunda? Karena memiliki jam kerja lebih banyak, namun kultur kerja masyarakat di Indonesia cenderung terlalu santai dan suka menunda-nunda sehingga efektivitas pun berkurang. Hai, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Indonesian from his point of view atau sudut pandang Mr. Carsten mengenai Indonesia. Yang pertama, Mr. Carsten memang pada saat pindah ke Indonesia, ia menghadapi dan mengalami adaptasi dengan cara belajar di Indonesia atau belajar bahasa Indonesia. Mr. Carsten sendiri bilang bahwa setiap makna yang dilontarkan pada proses komunikasi itu sendiri terjadi akan membuatnya tidak salah interpretasi dan memperlancar pekerjaan. Jadi mungkin di Indonesia sendiri ini kita tahu bahwa orang-orang di Indonesia ini sangat suka sesuatu yang detail. Dan Mr. Carsten mengatakan hal yang serupa. Yang kedua, ada high respect for other people atau rasa hormat yang tinggi. Mr. Carsten menjelaskan bahwa di Indonesia sendiri orang-orangnya memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap sesama. Dan yang ketiga, ada high context communication atau suka perbincangan yang basa-basi. Seperti yang lazim kita temukan mungkin di Indonesia ini
kita sangat lazim melihat bahwa orang-orang itu sangat suka kayak misalkan baru ketemu dan langsung udah apa kabar, udah semester berapa, kuliah di mana dan segala macamnya. Karena di Indonesia sendiri memang sangat suka perbincangan basa-basi. Yang keempat ada ramah. Indonesia memang terkenal dengan keramahannya, yaitu misalkan saya menjelaskan bahwa di Indonesia sendiri sangat menghargai lawan bicara dan selalu menjawab setiap lontaran dengan baik dan sopan. Dan yang terakhir, unik. Unik apanya? Yaitu banyak memiliki ragam budaya seperti makanan. Mr. Carson sendiri juga menjelaskan bahwa dia suka tentang point of view Indonesia mengenai agama Islam dan lain sebagainya. Seperti yang tertera di layar, ada kutipan dari asal negara Jerman yang bertuliskan "This is the best Zeit, yang berarti the best time is now. Seperti yang kita ketahui, Jerman merupakan negara yang memiliki masyarakat yang sangat disiplin akan waktu. Sehingga kutipan ini kami ambil untuk menggambarkan sebuah pola kebiasaan masyarakat Jerman yang mana sangat disiplin akan waktu. The best time is now yang berarti waktu yang terbaik adalah yang sekarang. Itu sangat menjelaskan bagaimana masyarakat Jerman menghargai setiap waktunya yang mereka keluarkan di kesekian. Itu dia presentasi kelompok kami atau kelompok Jerman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan apabila kalian ingin memberikan pertanyaan, bisa langsung taruh di kolom komen. Danke!